Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari materi persamaan trigonometri. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menentukan nilai dari sin, cos, dan tan di keempat kuadran ya. Kuadran pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat ya. Nah, untuk video kali ini kita akan masuk ke persamaan trigonometrinya. Kita langsung saja materi persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri ada beberapa cara yang dapat digunakan. Cara pertama yaitu dengan menggunakan sudut relasi. Yang kedua dengan menggunakan rumus persamaan trigonometri. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah mengenai sudut berelasi. Nah, sudut berelasi adalah sudut yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lain, seperti hubungan jumlahnya atau selisih. Misalnya, sudut A derajat dapat dikatakan berelasi dengan sudut-sudut yang besarnya 90 derajat plus A derajat. 180 derajat ditambah A derajat, 270 derajat ditambah A derajat, 360 derajat ditambah A derajat, atau sudut min A derajat. Nah, untuk di kuadran pertama, sudut berelasinya, misalnya sin 90 derajat dikurangi alfa itu sama dengan cos alfa. Nah, jadi kalau misalnya kita punya cos alfa, kalau mau merubah dari cos ke sin, nah bisa menggunakan rumus sin 90 derajat dikurangi alfa atau sudut berelasi ya. Nah, kalau cos 90 derajat dikurangi alfa itu sama dengan sin alfa. Tan 90 derajat dikurangi alfa itu sama dengan kotangen alfa. Jadi, dengan menggunakan sudut berelasi ini kita bisa merubah dari sin jadi cos ataupun sebaliknya dari cos menjadi sin ya. Itu untuk kuadran pertama. Nah, untuk sudut berelasi di kuadran kedua, nih sin 90 derajat ditambah alfa sama dengan cos alfa ya. Kalau cos 90 derajat ditambah alfa sama dengan min sin alfa. Tan 90 derajat ditambah alfa sama dengan min kotangen alfa. Nah, ini jadi di kuadran 2 juga kita bisa merubah. Kalau tadi di kuadran pertama 90 min alfa, kalau di kuadran kedua 90 plus alfa. Ini kalau kita ingin merubah misalnya dari sin dirubah menjadi cos, atau sebaliknya cos menjadi sin. Nah, untuk kuadran 2 juga ini yang kemarin kita pelajari. Sin 180 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa ya. Cos 180 derajat dikurangi alfa sama dengan min cos alfa. Tan 180 derajat dikurangi alfa sama dengan min tan alfa ya. Terus untuk di kuadran ketiga, sin 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan min sin alfa. Cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan min cos alfa. Tan 180 derajat ditambah alfa sama dengan tan alfa. Nah, ini untuk di kuadran 3 kalau ingin merubah sin jadi cosnya, pakai rumus sin 270 derajat dikurangi alfa sama dengan min cos alfa. Cos 270 derajat dikurangi alfa sama dengan min sin alfa. Tan 270 derajat dikurangi alfa sama dengan kotangen alfa. Ya, ini untuk kuadran ketiga dan kedua. Nah, selanjutnya di kuadran keempat. Kuadran keempat, sin 270 derajat ditambah alfa itu sama dengan min cos alfa. Cos 270 derajat ditambah alfa sama dengan sin alfa. Tan 270 derajat ditambah alfa sama dengan min kotangen alfa. Terus sin 360 derajat dikurangi alfa sama dengan min sin alfa. Cos 360 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Tan 360 derajat dikurangi alfa sama dengan min tan alfa. Nah, ini di kuadran keempat juga bisa dirubah dari sin menjadi cos ataupun sebaliknya, atau tan jadi kotangen atau kotangen jadi tan ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk rumus persamaan trigonometrinya. Nah, untuk sin x sama dengan sin alfa. Nah, rumusnya
Jadi ini untuk cara yang kedua, tadi dengan menggunakan sudut berelasi, atau yang kedua bisa menggunakan rumus persamaan trigonometri. Untuk persamaan sinus ya, atau sin X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Nah, rumus yang keduanya X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K 3 kali 360. Ini dua rumus ini digunakan kalau kita ingin menentukan nilai X dari persamaan sin X sama dengan sin alfa ya. Nah, untuk cos, rumusnya cos X sama dengan cos alfa. Nah, rumusnya X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Ini sama aja dengan sin rumusnya. Nah, hanya di rumus yang keduanya berbeda sedikit. X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360. Nah, kalau 360 ini adalah satu putaran ya. Jadi, kalau kita menggambar grafik sin dan cos, itu satu periodenya adalah 360 derajat. Nah, untuk tan X itu sama dengan tan alfa misalkan ya. Maka si X-nya itu sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Nah, untuk tan ini satu periodenya 180 derajat. Ini bisa dilihat dari grafik dari tan ya. Oke, K-nya itu adalah bilangan bulat sembarang bebas ya. Hanya mau dimulai dari 0, 1, 2, atau K-nya min 1, min 2, dan seterusnya boleh ya. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Nih, misalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan 0,5 atau setengah ya, untuk X-nya lebih besar dari 0 derajat dan X-nya kurang dari 360 derajat. Nah, kita bisa menggunakan dua cara. Ya, misalkan kita pertama menggunakan sudut relasi. Tadi kita di soal sin X sama dengan 0,5. Ingat nih, 0,5 merupakan bilangan positif. Maka X ini untuk sin yang nilainya positif, kemarin kan sudah dibahas. Untuk sin itu yang positifnya di kuadran 1 dan kuadran kedua. Ya. Nah, sin X, untuk di kuadran pertama terlebih dahulu, sin X sama dengan 0,5. Maka sin X ini sama dengan 0,5 itu atau setengah. Di kuadran pertama, sin itu sama dengan 30 derajat. Maka X-nya ini sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, untuk misalnya K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 360. 0 kali 360 hasilnya 0, ditambah 30 hasilnya 30 derajat. Jadi, X-nya untuk di kuadran 1 dia besarnya 30 derajat. Nah, K-nya, tadi kalau K-nya sama dengan 0, sekarang kalau K-nya sama dengan 1, ini 30 derajat ditambah 1 dikali 360 sama dengan 390. Nah, sebetulnya X-nya 390 derajat ini hasilnya juga sama 0,5. Tapi di sini kita tidak menggunakan. Kenapa? Karena di sini ada batasan X-nya. X-nya harus dari 0 sampai dengan 360 derajat. Kalau 390 derajat ini dia di luar dari batasan ini. Maka ini tidak digunakan. Yang digunakan adalah 30 derajat. Oke, ini untuk kuadran pertama. Nah, untuk kuadran kedua, sin X sama dengan sin 30 derajat ya tadi. Yang tadi sin X sama dengan sin 30 derajat. 30 derajatnya ini kita rubah menggunakan sudut berelasi dijadikan ke kuadran kedua. Yaitu yang kemarin sin X sama dengan sin 180 dikurangi 30 derajat. Yaitu sin X sama dengan sin 150 derajat. Ya. Maka nih yang kedua, X-nya sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 360. Jika K-nya sama dengan 0, maka X-nya 150 derajat ditambah 0 kali 360 sama dengan 150 derajat. K-nya sama dengan 1, berarti 150 derajat ditambah 1 kali 360, hasilnya 510 derajat. Nah, ini yang dipakai adalah yang 150, karena dia masih masuk ke dalam interval 0 sampai 360. Sedangkan yang 510 ini dia tidak
masuk, maka ini tidak digunakan ya. Nah ini, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat ya. Jadi ini bisa dicek kebenarannya kalau misalnya X-nya diganti oleh 30, hasilnya jadi ini. Terus 150 derajat, sin 150 derajat hasilnya juga sama 0,5 ya. Bisa dicek di kalkulator. Oke, itu untuk cara pertama. Nah, cara kedua kita menggunakan rumus ya. Nah, cara kedua menggunakan rumus. Tadi rumusnya yang pertama X sama dengan alfa ditambah K 360. X sama dengan 180 dikurangi alfa ditambah K dikali 360. Jadi kan sin X nya sama dengan 0,5. Nah, 0,5 nya ini kita rubah dulu ke dalam sin ya. Yaitu sama dengan sin 30 derajat. Berarti X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360. Jika K-nya 0 juga sama, tadi 30 derajat ditambah 0 kali 360, 30 derajat. K-nya 1 berarti 30 ditambah 1 dikali 360 sama dengan 390. Nah, sekarang rumus yang kedua, masukkan. X sama dengan 180 dikurangi alfa ditambah K 360. Alfanya di sini pakai yang 30 ini ya. Oke, berarti 180 dikurangi 30 ditambah K kali 360. Maka hasilnya 150 ditambah K dikali 360. Jika K-nya 0, maka 150 ditambah 0 kali 360 sama dengan 150. K-nya sama dengan 1, berarti 150 ditambah 1 dikali 360, hasilnya 510. Maka yang dipakai adalah 150 dan 30 derajat. Oke, hasilnya himpunan penyelesaiannya 30 derajat dan 150 derajat. Jadi cara pertama menggunakan sudut relasi dan cara kedua dengan menggunakan rumus sinusnya ya. Hasilnya sama saja ya. Jadi X-nya yang memenuhi adalah 30, 150. Oke, kalau misalnya nanti di soalnya intervalnya dari 0 sampai 720 derajat misalnya ya. Maka 510 ini dan 390 ini berarti masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya ya. Jadi nggak usah bingung ya, kalau misalnya nanti di periodenya 3 periode, maka ini bisa mungkin K-nya sampai 2 atau 3 ya. Itu yang memenuhi dari persamaan sin X sama dengan 0,5. Oke. Itu jadi jawabannya 30 derajat dan 150 derajat. Oke, lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan min 0,5 untuk X-nya lebih besar dari 0 dan X-nya kurang dari 360 derajat. Oke. Cara pertama kita menggunakan sudut relasi lagi. Misalkan cos X sama dengan min 0,5. Ingat nih, min 0,5. Oh, di sini salah penulisannya. Harusnya bilangan negatif ya, salah. Oke, kita ganti dulu, ini negatif. Oke, nah ya. Oke, ini bilangan negatif, maka X ada cos X sama dengan min 0,5. Min 0,5 merupakan bilangan negatif, maka kalau cos yang bernilai negatif itu di kuadran 2 dan 3. Oke. Pertama untuk kuadran 2 terlebih dahulu, cos X sama dengan min 0,5. Kita tahu yang di kuadran pertama, cos yang bernilai 0,5 atau setengah itu sama dengan cos 60. Karena dia nilainya negatif, maka min cos 60 derajat. Tapi di sini yang diminta adalah kuadran kedua, maka cos 60 derajat ini kita rubah ke kuadran kedua menggunakan sudut relasi, yaitu jadi cos 180 dikurangi 60 sama dengan cos, salah lagi nih. Sebentar, kita edit lagi. Harusnya ini 120 ya. Oke.
agak lama. Nah, ini cos X sama dengan cos 120 derajat. Maka X-nya sama dengan 120 ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K-nya sama dengan 0, maka X-nya 120 ditambah 0 kali 360 sama dengan 120 derajat. Ya. Kalau K-nya sama dengan 1, maka hasilnya jadi 480 derajat. Ini yang diminta antara 0 sampai 360, berarti yang dipakai adalah 120. Oke, sekarang untuk kuadran ketiga. Tadi kan kita di kuadran pertamanya min cos 60 derajat ya. Cos 60 derajat. Ini kita rubah dulu menjadi kuadran ketiga. Caranya untuk kuadran ketiga adalah cos X sama dengan cos 180 ditambah 60. Maka hasilnya jadi cos X sama dengan cos 240. Maka X sama dengan 240 ditambah K dikali 360. Untuk K sama dengan 0 adalah X sama dengan 240 ditambah 0 kali 360 sama dengan 240. Jika K-nya 1, ini jadi 600 derajat. Karena ini di luar interval, maka yang digunakan adalah 120 dan 240. Ya. Jadi himpunan penyelesaian 120 dan 240. Oke, untuk cara kedua kita gunakan rumus cos. Rumusnya itu adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Rumus yang keduanya adalah X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360. Cos X sama dengan min 0,5. Ini kita tetap rubah dulu supaya dalam bentuk cos. Karena kita tahunya untuk yang kuadran pertama itu 0,5 sama dengan cos 60, maka min cos 60 derajat. Nah, kita rubah menjadi kuadran kedua ya. Jadi 180 dikurangi 60 derajat sama dengan cos 120. Kita gunakan rumus yang pertama, X sama dengan 120 ditambah K dikali 360. K-nya sama dengan 0, maka hasilnya 120. Jika K-nya sama dengan 1, 120 ditambah 1 kali 360 hasilnya 480. Yang digunakan berarti 120. Oke, sekarang masuk ke gunakan rumus yang kedua. X sama dengan min alfa ditambah K kali 360. Alfanya berarti tadi yang digunakan adalah 120 ya. Maka kenapa 120? Karena cos 120 hasilnya jadi min 0,5 ya. Maka X sama dengan min 120 K dikali 360. Jika K-nya 0, untuk K-nya sama dengan 0, X sama dengan min 120 ditambah 0 kali 360. 120 ditambah 0, min 120 ditambah 0 hasilnya min 120. Untuk K sama dengan 1, min 120 ditambah 1 kali 360. 360 dikurangi 120 atau min 120 ditambah 360 hasilnya 240. Min 120 ini tidak masuk ya, karena batasan paling rendahnya 0 derajat. Maka yang digunakan adalah 240 derajat. Jadi jawabannya tadi 120 derajat dan 240 derajat. Jadi cara pertama dan cara kedua hasilnya sama saja ya. Oke, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari tan 2x sama dengan tan 40 derajat. Untuk ini batasannya 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 180 derajat. Oke. Nah, ingat nih rumus tan X sama dengan tan alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Oke. Lanjut, ini tan 2X sama dengan 40 derajat, maka 2X sama dengan 40 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, untuk soal seperti ini, pertama si 2-nya ini kita bagikan dulu ke ruas kanannya ya. Maka jadi X sama dengan 40 dibagi 2 jadi 20 ditambah K dikali 180 derajat sama dengan K per K dikali 90 derajat ya.
Nah, sekarang kalau K-nya sama dengan 0, maka 20 derajat ditambah 0 kali 90 sama dengan 20 derajat. K sama dengan 1, jadi 20 derajat ditambah 1 kali 90 derajat, jadi 20 tambah 90, 110. Untuk K-nya sama dengan 2, maka X sama dengan 20 dikali 2 dikali 90. 2 kali 90, 180 tambah 20, jadi 200 derajat. Nah, lihat batasannya dari 0 sampai 180, maka yang masuk adalah 20 dan 110 ya. Ini menggunakan rumus tan ya. Kalau mau pakai sudut relasi juga bisa ya, silakan. Kayak gimana kalian saja, mana yang paling mudah untuk dikuasai ya. Mau menggunakan sudut relasi atau mau menggunakan rumus ya. Oke, lanjut lagi untuk soal yang keempat. Contoh soal yang keempat. Nah, ini beda lagi jenis soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X ditambah 25 derajat sama dengan sin 38 derajat untuk X-nya lebih besar dari 0 dan X-nya kurang dari sama dengan 360. Nah, sin X sama dengan sin alpha. Ini pakai rumus aja ya. Kita gunakan rumus. X sama dengan alpha ditambah K dikali 360. Yang kedua rumusnya X sama dengan 180 dikurangi alpha ditambah K dikali 360. Oke, pertama ini sin X ditambah 25 derajat sama dengan sin 38 derajat. Maka ini X ditambah 25 derajat sama dengan 38 derajat ditambah K dikali 360. Nah, pertama kita kurangi dulu. Jadi X 25-nya kita pindah ruaskan ke kiri. Berarti K sama dengan 0, X ditambah 25 derajat sama dengan 38 derajat ditambah 0 kali 360. Tadi kita pindah ruaskan dulu, jadi min, maka 38 derajat dikurangi 25 derajat sama dengan 13 derajat ditambah 0 kali 360. Boleh nggak sih kalau kita nguranginya ke 360? Boleh, tapi si 0-nya, kalau si K-nya harus dimasukkan dulu. Kalau K-nya sama dengan 0 berarti 0. Kalau karena 0 kali 360 dikurangi 25, tetap aja min 25 ya. Kalau misalnya K-nya 1 dikurangi 300 berarti kan 1 dikali 360 kali dikurangi 25, itu juga boleh, baru ditambahkan ke sini ya. Nah, ini untuk K-nya sama dengan 1, X ditambah 25 derajat sama dengan 38 derajat ditambah 1 kali 360. Maka X-nya ini juga sama, jadi 13 derajat ditambah 1 dikali 13 derajat ditambah 1 kali 360. Hasilnya 373 derajat. Ingat batasannya 0 sampai 360, berarti 13 derajat yang masuk. Yang ini nggak masuk ya. Oke. Rumus yang keduanya, X ditambah 25 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi alpha kan ya. Yang tadi alpanya 38 derajat ditambah K dikali 360. Ini tetap untuk K-nya sama dengan 0. X ditambah 25 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 38 derajat ditambah K kali 360. Ini harusnya K-nya sama dengan 0. Kita ganti. 180 dikurangi 38 jadi 142. Ini jadi 0 dikali 360. Jadi X-nya 25 pindah ruas ke kiri, jadi dikurangi ya, 142 dikurangi 25 jadi 117 ditambah 0 kali 360. 0 kali 360 sama dengan 117 ya. Oke, untuk K sama dengan 1, X maka X ditambah 25 derajat sama dengan 180 dikurangi 38 derajat ditambah 1 kali 360. Nah, ini X ditambah 25 derajat sama dengan 180 kurangi 38, 142 derajat ditambah 1 kali 360 atau 360. Nah, ini boleh dikuranginya ke 142-nya, boleh juga ke 360. Jadi 142 dikurangi 25 jadi 117 ditambah 1 kali 360, hasilnya 477. Ingat batasannya tadi 0 sampai 360 derajat. Maka yang digunakan adalah
117. Jadi jawabannya himpunan penyelesaiannya adalah 13 derajat dan 117 ya. Oke. Itu saja untuk materi persamaan trigonometri ya. Bagaimana menentukan persamaan trigonometri. Ini masih bentuk sederhana, nanti untuk bentuk lainnya akan kita bahas di video selanjutnya ya. Mudah-mudahan videonya bisa membantu kalian untuk memahami persamaan trigonometri. Untuk kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.